Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Inengah Sugiarte, NPM 21743017, semester 2 kelas A, jurusan peternakan dengan program studi D4 Teknologi Produksi Ternak. Dilanjutkan dengan perkenalan rekan saya. Baik, terima kasih Nengah. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kade Arya Kusuma, NPM 21743019 dari semester 2 kelas 2A, jurusan peternakan dari program studi D4 Teknologi Produksi Ternak. Baik, terima kasih Kade. Di sini kami akan berdiskusi membahas tentang kondisi wawasan Nusantara generasi masa muda sekarang. Mungkin langsung saja dengan berdiskusinya. Saat ini banyak berbagai kalangan baik di Indonesia maupun di mancanegara yang sangat memperhatikan berbagai aspek perkembangan mulai dari perkembangan sosial, politik, dan budaya. Namun dalam hal ini ada hal kecil yang harus menjadi fokus perhatian oleh orang Indonesia saat ini, yaitu kondisi atau perkembangan wawasan Nusantara di Indonesia. Pada saat ini, kondisi wawasan Nusantara sangat memprihatinkan. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya masyarakat yang tidak hafal Pancasila, tidak mengenal sosok pahlawan, dan bahkan sampai tidak peduli dengan negaranya. Hal tersebut yang menyebabkan kehilangan tentang makna dari wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara itu tersendiri dapat diartikan sebagai sudut pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan berdasarkan ideologi bangsa. Dalam hal ini, wawasan Nusantara memiliki konteks Indonesia bisa diartikan sebagai cara pandang terhadap diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, wawasan Nusantara ini juga merupakan hal penting yang menjadi sumber utama dan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan kehidupan secara nasional, sehingga wawasan Nusantara dapat disebut sebagai wawasan nasional atau landasan ketahanan nasional. Nah, untuk wawasan Nusantara memiliki dua dimensi. Apa saja ya, Dek? Baik, wawasan Nusantara memiliki dua dimensi di dalamnya, yaitu yang pertama, wawasan kebangsaan sebagai konsep geopolitik, yaitu tentang persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah suatu negara dan bangsa. Yang kedua, wawasan kebangsaan sebagai konsep geostrategi, yaitu konsep tentang manajemen pembangunan nasional dalam rangka membangun ketahanan nasional untuk eksistensi kehidupan suatu negara dan bangsa. Begitu juga saat ini. Arus globalisasi sangat cepat berkembang dan merasuk dalam pemikiran masyarakat, terutama pada kalangan generasi muda. Arus globalisasi mempengaruhi anak muda dengan cepat dan kuat, sehingga dalam hal tersebut terdapat banyak pengaruh negatif yang berkembang daripada pengaruh positif, di mana hal ini harus diantisipasi dengan berbagai macam hal. Di antaranya, yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh. Banyak cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme pada generasi muda. Di antaranya yaitu dengan melalui pendidikan formal dan non-formal, dan melalui media massa baik internet maupun lainnya. Nah, untuk yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya.
Untuk yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama. Nah, selain itu, generasi muda harus bisa memahami wawasan kebangsaannya dan juga harus berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Begitu juga generasi muda harus saling menghargai perbedaan yang dimulai dari perbedaan pada hal-hal yang terkecil. Jadi, generasi muda saat ini juga harus menjadi penggerak dalam skala kecil, seperti dalam menaati peraturan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, di samping menjaga stabilitas nasional. Kehilangan wawasan tentang makna dan hakikat sebuah bangsa dan kebangsaan akan mendorong terjadinya disorientasi dan perpecahan terlebih lagi pada kaum generasi muda. Banyaknya pengaruh konflik yang diciptakan baik dari konflik vertikal dan horizontal yang terjadi dalam kehidupan sosial itu bisa melahirkan ancaman disintegrasi bangsa. Nah, oleh karena itulah sangatlah perlu untuk mempelajari kembali bahwa pentingnya wawasan kebangsaan bagi generasi muda untuk saat ini, terlebih lagi untuk generasi muda saat ini, diharapkan kehidupan bangsa Indonesia ke depan jauh menjadi lebih baik dan lebih harmonis. Semangat mengembangkan wawasan Nusantara ini harus dimiliki seluruh anak bangsa, baik generasi muda maupun mahasiswa, untuk bangkit, mempersiapkan dan mengembangkan diri demi masa depan bangsa dan negara, agar menjadi bangsa yang maju dan memiliki daya asing. Baik, Nengah. Bagaimana pendapatmu dengan kondisi wawasan Nusantara di generasi muda sekarang? Baik, kalau menurut saya, di pendapat kondisi wawasan Nusantara di generasi muda ini, yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan keberagaman suku, ras, bahasa, dan agama, dan adat istiadat. Maka diperlukanlah pemahaman akan wawasan Nusantara. Mungkin itu pendapat dari saya, Dek. Bagaimana pendapat denganmu? Menurut pendapat saya, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa dan terhadap diri dan lingkungannya dengan tujuan menjaga kesatuan dari persatuan serta keutuhan bangsa Indonesia. Mungkin itu aja pendapat dari saya, Nggak? Baik, terima kasih, Dek. Semoga wawasan Nusantara ini akan jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat kami diskusikan pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.